على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. Kata Ibnu Abbas, aku senantiasa bersemangat untuk bertanya kepada Umar bin Khattab tentang dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat At-Tahrim, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma. Seandainya kalian berdua bertaubat, sungguh hati kalian berdua telah condong kepada kesalahan, ya. Ibnu Abbas penasaran, dia ingin tahu siapa dua istri Nabi yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebagian riwayat dia ingin nanya kepada Umar, namun beliau segan. Kata beliau, makathu sanatan uridu an as'ala Umar ibn al-Khattab an ayatin fama astati'u an as'alahu haibatan lahu hatta kharaja hajan fa kharajtu ma'ahu. Kata Ibnu Abbas, aku ingin bertanya kepada Nabi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang satu ayat, yaitu ayat tersebut, in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukuma, tentang dua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai aku menunggu setahun. Karena haibatan lahu, karena karismatik Umar. Aku segan bertanya kepada Umar. Umar orangnya karismatik, ya. Oleh karenanya sampai setahun baru Ibnu Abbas berkesempatan untuk bertanya. Kenapa? Tatkala dia tahu Umar berhaji, maka dia sengaja berhaji bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu supaya bisa bertanya tatkala sedang haji. Adapun dua wanita yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma, ya. Dan Umar tahu tentang sebabnya, ya. Namun kita jelaskan sebelum kita lanjutkan bacaan hadis ini, yaitu bahwasanya ayat tersebut terdapat dalam surat At-Tahrim, yang Allah turunkan surat At-Tahrim di mana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu dalam rangka untuk menyenangkan hati istrimu? Ayat ini sebabnya apa? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan istrinya, ya, dalam rangka menyenangkan hati istrinya. Kalau kita baca buku-buku tafsir, maka sebabnya kembali kepada dua pendapat diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat pertama yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu di rumah Zainab bintu Jahshin, dan Aisyah dan Hafsah cemburu. Wajarlah, kan, cemburu sama madunya, ya. Kalau ibu-ibu nggak ngerti ini karena nggak tahu masalah ini, ya. Ini yang berpoligami yang mengerti masalah ini, ya. Yang nggak punya madu nggak tahu tentang kecemburuan ini, ya. Jadi, tapi dengar aja lah, dengar aja. Jadi Aisyah dan Hafsah cemburu kepada Zainab bintu Jahshin, sehingga mereka bersepakat. Mereka mengatakan, siapa saja yang ditemui oleh Nabi, saya atau engkau wahai Hafsah, ya, Aisyah atau Hafsah, maka kita akan bilang bahwasanya kita mendapati bau yang tidak enak, rihul maghafir, seakan-akan Nabi makan suatu jenis tumbuhan yang mengeluarkan bau yang tidak enak. Ya, ibarat kita bilang aja Nabi makan pete, gampangannya gitu, ya, bau enggak enak, ya. Begitu Nabi masuk ke rumah Hafsah atau Aisyah, semuanya berkata, ya Rasulullah, kok bau enggak enak dari mulutmu? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ishtadda alaihi an yujada minhu rih. Nabi SAW merasa berat kalau ada bau yang tidak enak dari tubuhnya. Maka di antara hal yang paling disukai oleh Nabi adalah minyak wangi, ya. Kalau ada bau tidak enak dia paling enggak suka. Oleh karena Nabi SAW idza dakhala al-bait bada'a bisiwak, kalau masuk rumah beliau siwak dulu sebelum ngobrol dengan istrinya. Tiba-tiba istrinya bilang, ada bau enggak enak, kok ada bau tumbuhan tidak enak. Nabi heran. Ketemu Hafsah juga demikian, ketemu Aisyah juga demikian. Akhirnya Nabi mengatakan, saya tadi minum madu di rumah Zainab, tapi kok bau enggak enak. Akhirnya Nabi, demi menyenangkan istri-istrinya, Nabi mengatakan, kalau gitu haram bagiku untuk minum madu lagi. Ya, ini sebab pertama disebutkan oleh para ulama. Sebab yang kedua disebutkan juga dalam hadis-hadis yang sanadnya juga sahih, disahihkan oleh Syekh Albani, dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi bergilir dapat jatah nginap di rumah Hafsah radhiyallahu taala anha. Ya, Hafsah radhiyallahu taala anha. Kemudian kebetulan waktu Nabi lagi ke rumah Hafsah siang hari, Hafsah lagi tidak di rumah. Dan Nabi SAW tahu rumahnya kosong. Mungkin wallahu alam apakah Nabi ada berhasrat, maka Nabi tahu Hafsah lagi tidak di rumah, maka Nabi panggil budaknya Maria Al-Qibtiyah.
Nabi punya budak Maria Al-Qibtiyah, dihadiahkan oleh Al-Muqawqis, ya, yang dia seorang Mesir dari Qibt, suku Qibti, sukunya Fir'aun Qibti, Al-Qibtiyah dari Mesir, yang Nabi menggaulinya dan akhirnya punya anak namanya Ibrahim. Namanya Ibrahim. Namun Ibrahim ini meninggal sebelum, masih di masa persusuan, dia sudah meninggal dunia dan meninggal di pangkuan Nabi SAW, dan Nabi menangis tatkala itu. Kata Nabi SAW, innal qalba la yahzan wa innal ayna la tadma wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguhnya hati sangat bersedih, mata mengalirkan air mata, dan kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami, dan sungguh kami sangat sedih dengan kepergian engkau wahai Ibrahim. Karena Nabi sangat sayang kepada putranya tersebut. Karena waktu itu Nabi tidak punya anak laki-laki, anaknya perempuan, ya, 4 orang, yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Fatimah. Tatkala punya anak laki-laki, Nabi senang. Ternyata meninggal dunia. Anak tersebut dari Maria Al-Qibtiyah, budak Nabi SAW. Nah, tatkala Nabi ke rumah Hafsah, ternyata Hafsah lagi tidak di rumah, mungkin lagi, kalau disebut dalam sebagian riwayat, dia mengunjungi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bapaknya Hafsah bintu Umar. Maka Nabi ingin berhubungan, maka Nabi panggil budaknya Hafsah, siapa namanya? Maria. Datanglah Maria di rumahnya Hafsah, Nabi gauli Maria di rumahnya Hafsah. Akhirnya Hafsah tahu, Hafsah marah-marah. Kata Hafsah, afi baiti, ya, apakah engkau menggaulinya di rumahku, wa yaumi, tatkala lagi hari giliranku kau menggaulinya, ya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun untuk menyenangkan Hafsah, dia berkata, demi Allah aku tidak akan menggauli lagi siapa? Maria. Padahal halal bagi Nabi untuk menggauli budaknya. Maka untuk menyenangkan hati Hafsah, Nabi mengatakan, aku tidak akan menggauli Maria lagi, dan jangan kau kabarkan kejadian ini kepada siapapun. Akhirnya Hafsah cerita kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena mereka sahabat dekat. Ya, kenapa? Karena Hafsah apa? Cemburu, ya. Mana yang lebih benar, pendapat pertama, pendapat kedua, ya, alam sebagian ahli tafsir merajihkan pendapat, menguatkan pendapat yang kedua, karena firman Allah Subhanahu wa taala, ya, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji. Kenapa engkau mengharamkan suatu yang halal bagimu karena ingin menyenangkan hati istrimu? Kalau sebab pertama sebenarnya bukan menyenangkan hati istrinya, Nabi menyenangkan dirinya, karena Nabi tidak suka kalau ada bau yang tidak enak dari apa? Dari mulutnya atau dari badannya. Sehingga kurang pas dengan ayat ini. Tapi ayat yang sebab yang kedua pas. Nabi mengharamkan untuk menggauli Maria agar Hafsah senang. Dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan, ya. Maka kata Ibnu Abbas, aku tidak bisa bertanya kepada Umar karena segan kepada Umar sampai harus menunggu setahun. Tatkala falamma kharaja hajan kharajtu ma'ahu. Kata Ibnu Abbas, tatkala radhiyallahu anhuma, tatkala Umar keluar haji, aku pun sengaja berhaji bersama Umar. Dalam rangka apa? Untuk bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, asalnya seorang tidak menceritakan amal kebajikannya. Asalnya dia menyembunyikan amal kebajikannya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkum ayyakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Barang siapa yang mampu memiliki amal saleh yang tersembunyikan, maka lakukanlah. Karena syaitan berusaha agar pahala amalan kita berkurang. Kalau dia tidak mampu menjerumuskan kita ke dalam riya, maka dia ingin pahala amal kita berkurang dari amal yang tersembunyi menjadi amal yang tertampakkan. Dan kita tahu bahwasanya amal yang tersembunyi pahalanya lebih besar daripada amal yang terlihatkan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tubudus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian menampakkan amalan itu baik, tapi kalau kalian sembunyikan itu lebih baik lagi sedekah kalian. Oleh karena jika setan tidak mampu menjerumuskan kita dalam riya, dalam ujub, dia tidak putus asa, maka dia ingin mengurangi pahala kita dari pahala amal tersembunyi menjadi amal pahala amal yang tertampakkan. Maka seorang berusaha menyembunyikan amal soleh yang dia lakukan karena itu lebih baik, pahalanya lebih besar. Meskipun syaitan datang menggelitik, ya, agar kita gatal ingin cerita. Ketemu orang akhirnya kita cerita, akhirnya pahala kita tadi pahala tersembunyi menjadi pahala yang amal yang tertampakkan. Lama-lama digelitiki, akhirnya terjerumus dalam riya. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan.
Maka jangan kita ceritakan amal soleh kita apapun, jangan kita share, jangan kita tulis di status, ya. Jangan, kecuali benar-benar ada manfaatnya, ada maslahatnya. Sekarang zaman media sosial banyak orang men-share amal soleh dia. Maka kita bertanya kepada diri kita, amal soleh kita yang tersembunyi dengan yang terlihat kemana lebih banyak? Jangan-jangan lebih banyak yang kita share. Jangan-jangan semua amal soleh kita ceritakan sama orang, tidak satu pun yang tersembunyi. Itu kerugian ya ikhwan. Maka seorang berusaha menyembunyikan amal solehnya sebisa mungkin. Tidak perlu seorang wanita soleh lagi berbakti sama suaminya kemudian ditulis di status, alhamdulillah pagi ini mijit suami. Enggak perlu ditulis. Seorang berbakti kepada orang tuanya tidak perlu dia tulis di statusnya, alhamdulillah saya bisa menghajikan ibu saya, alhamdulillah saya bisa mengumrahkan ibu saya. Ini apa? Pahala besar, amal besar. Ya, berusaha seorang menyembunyikan amal ibadahnya apapun, kecuali ada maslahat. Contohnya seperti ini, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ingin bercerita, saking susahnya saya bertanya kepada Umar, karena segan kepada Umar saya tidak berkesempatan bertanya kepadanya kecuali tatkala kapan? Hajian. Ya, maka Umar berhaji, kata Ibnu Abbas, fahajjtu ma'ahu, aku pun berhaji bersama Umar. Fa'adala wa adaltu, dan Ibnu Abbas jalan bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat Umar pun belok keluar dari jalur orang berjalan ingin buang hajat. Wa adaltu ma'ahu bil idawa, aku pun ikut Umar dan aku bawa ember isinya air. Fatabarraza, kemudian Umar buang air besar, hatta jaa, kemudian dia datang. Fasakabtu ala yadayhi min al idawati fatawaddaa, maka aku pun tuangkan air dari ember tersebut, dari bejana tersebut, maka Umar pun berwudu. Saatnya Ibnu Abbas ngobrol dengan Umar. Bayangkan dia nunggu bisa nanya sama Umar, ya. Tidak gampang menanya sama Umar. Maka fakultu, aku bertanya, ya Amirul Mukminin, karena Umar khalifah, sibuk, kemudian juga haibahnya, karismatinya luar biasa membuat Ibnu Abbas segan. Kemudian aku berkata, ya Amirul Mukminin, manil mar'atani min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam allatani qala Allah azza wa jalla lahumā in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Wahai Amirul Mukminin, siapakah dua wanita yang dari istri-istri Nabi yang Allah berfirman tentang mereka berdua, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Kalau kalian berdua bertobat, itu baik karena sungguhnya karena hati kalian berdua telah condong kepada keburukan. Faqala, maka apa kata Umar bin Khattab? Wa ajabi laka ya Ibnu Abbasin, Aisyatu wa Hafsatu. Menakjubkan engkau Ibnu Abbas. Dua wanita tersebut adalah Aisyah dan Hafsah. Hafsah putrinya Umar, Hafsah bintu Umar. Kata Umar, menakjubkan. Apa maksudnya menakjubkan? Di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Maksudnya yang pertama, Umar heran kepada Ibnu Abbas, yaitu begitu semangat engkau bertanya sampai kepada masalah ini, wahai Ibnu Abbas, ya. Ini keheranan Umar, dan dia memuji bagaimana engkau semangat sekali menuntut ilmu, ya. Ibnu Abbas dia berusaha untuk cari tahu dan menuntut ilmu. Yang kedua tafsiran para ulama, yaitu seakan-akan Umar berkata, aneh engkau wahai Ibnu Abbas, masa engkau tidak tahu? Bukankah engkau ahli tafsir? Masa kau tidak tahu dua wanita ini adalah siapa? Aisyah dan Hafsah. Dan kemungkinan kedua yang lebih kuat. Kenapa? Karena memang Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkanlah tafsir kepada Ibnu Abbas. Makanya, dan Umar tahu Ibnu Abbas ahli tafsir. Buktinya Umar pernah musyawarah, kumpul dengan sahabat-sahabat senior, maka Umar menghadirkan Ibnu Abbas. Sampai sahabat-sahabat senior protes, Ibnu Abbas masih kecil, kenapa ikut serta dalam pertemuan kita? Kalau boleh tentu akan kami ajak anak-anak kami yang masih kecil hadir bersama kami. Maka Umar menjelaskan, Ibnu Abbas ahli tafsir, dia tahu tentang tafsir-tafsir ayat, ya. Oleh karena Ibnu Abbas meskipun dia junior, tapi dia sering didudukkan oleh Umar bersama sahabat-sahabat yang senior. Oleh karena kalau kita buka buku tafsir sekarang, buku tafsir apapun, Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir apapun yang menyebutkan pendapat perkataan-perkataan para salaf, pasti kita dapati dalam ayat manapun ada perkataan Ibnu Abbas berkata. Ibnu Abbas berkata. Kalau bukan Ibnu Abbas, maka murid-muridnya, ya, seperti Mujahid bin Jabr, nanti ada Sa'id bin Jubair, ada Ikrimah dan yang lainnya. Rata-rata pendapat Ibnu Abbas dan pendapat murid-murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kenapa? Dia ahli tafsir. Makanya Umar heran, kok kamu tidak tahu siapa dua wanita ini wahai Ibnu Abbas? Ini Hafsah dan Aisyah.
Thumma istaqbala Umar al-hadis yasuquhu, maka Umar pun kemudian menyampaikan hadis tentang ayat ini, kemudian dia ceritakan kepada Ibnu Abbas tatkala mereka sedang berhaji. Dan ini dalil bahwasanya haji bukan cuma ibadah. Oleh karenanya para ulama banyak mereka berkumpul di musim haji. Bahkan di antara mereka ada yang menulis buku tatkala musim apa? Musim haji, ya. Tempat berkumpulnya para ulama menuntut ilmu dan yang lainnya. Mulailah Umar bercerita. Tapi sebelum dia bercerita tentang kisah ini, dia kasih mukaddimah. Kata dia, "Inni kuntu wajarun li minal ansar fi Bani Umayyah bin Zaid wa hiya min awalil Madinah wa kunna natanawabu an-nuzula 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yanzilu yawman wa anzilu yawman fa idza nazaltu ji'tuhu min khabari dhalika al-yawm min al-amri wa ghairihi wa idza nazala fa'ala mithlahu." Ini mukaddimah kata Umar. Saya punya tetangga dari kaum Ansar, Umar Muhajirin, Quraisy. Saya punya tetangga setelah berhijrah, Umar punya tetangga dari kaum Ansar dari Bani Umayyah bin Zaid, yaitu tinggal di awalil Madinah. Awalil Madinah itu daerah di depan bagian kiblat Masjid Nabawi, antara Masjid Nabawi sampai Kuba, itu daerah Awali. Ya. Kemudian kata Umar, saya dan dia kami berganti-gantian. Jadi semangatnya Umar untuk menuntut ilmu. Jadi suatu hari saya bekerja, temanku enggak bekerja, dia ngaji sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti malam kita ketemuan, kawanku sampaikan tadi Nabi sampaikan kajian gini. Besok gantian, besoknya dia yang kerja, saya yang ngaji. Nanti malam kita ketemuan, sharing ilmu. Ini semangatnya Umar untuk menuntut ilmu dan tetap tidak meninggalkan kewajiban, karena dia punya kewajiban untuk mencari nafkah buat apa? Istrinya. Maka dia sepakat dengan kawannya tersebut, sehari Umar yang ngaji, dia yang kerja, yang teman yang kerja, besoknya Umar yang kerja, temannya yang ngaji. Ganti-gantian malamnya mereka sharing ilmu. Taib. Ini mukaddimah pertama. Mukaddimah kedua. Kata Umar, "Wa kunna ma'syara Quraisyin naglabun nisa." Kami orang-orang Quraisy, kami menguasai istri-istri kami, ya. Istri-istri kami di bawah kekuasaan kami, ya. Terlebih lagi dalam sebagian riwayat, ya, Umar mengatakan, "Kunna fil jahiliyah mana udul nisa'i amran." Kami dahulu di zaman jahiliyah, kami sama sekali tidak memandang para wanita, tidak dianggap sama sekali. Dan itu orang-orang Quraisy, mereka setelah masuk Islam mereka masih menguasai istri-istri mereka. Makanya kata Umar, perhatikan, kunna ma'syara Quraisy naglibun nisa. Kami orang-orang Quraisy, kami menguasai istri-istri kami. Falamma qadimna 'alal ansar idahum qaumun taglibum nisa'um. Tatkala kami datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah ke kaum Ansar, kami dapati ternyata kaum Ansar dikuasai oleh istri-istri mereka. Antum yang mana nih? Quraisy apa Ansar? Hah? Siapa yang Quraisy? Angkat tangan coba. Jadi ada dua mazhab dalam sahabat, mazhab Quraisy sama mazhab apa? Ansar. Mazhab Quraisy menguasai apa? Istri-istri. Mazhab Ansar dikuasai oleh istri-istri. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Fatafiqa nisa'una ya'khudna min adabi nisa'il ansar. Mulailah istri-istri kami belajar dari istri-istri kaum Ansar. Belajar apa? Menguasai suami. Dan terbukti pelajaran tersebut berhasil. Kalian hati-hati ikhwan, antum jangan salah istri antum bergaul sama sembarang wanita. Kalau istri antum bergaul sama sebagian wanita, ya, suka, ya, judge, misalnya suka belanja sana sini boros, bisa-bisa istri antum juga demikian, ya. Antum yang menderita nanti. Makanya kalau mau bahagia bergaul dengan orang yang susah-susah, biar istri bersyukur. Tapi kalau antum dia istri bergaul sama orang kaya, waduh, pulang nuntut nanti, banyak nuntut, ya. Terkadang diajari sama temannya, masa kamu gitu sama suamimu? Minta aja sama suamimu. Diajarin bagaimana cara menuntut suami. Ya. Jadi jangan sampai salah, ya, cari teman buat istri antum, bahaya, ya. Karena pengaruh di antara teman itu sangat kuat. Perkataan pepatah as-sahibu sahib, namanya sahabat akan menarik, akan terjadi sinkronisasi. Nah kalau istri kita miskin, istri kita bergaul sama orang kaya, ini sinkronisasinya memberatkan kita. Baik. Maka belajarlah istri-istri Quraisy belajar kepada istri-istri kaum Ansar, dan ternyata terjadi. Apa kata Umar? Fasihtu ala imraati, suatu hari aku teriak kepada istriku, angkat suara, farajaatni, ternyata dia membantah.
Ya. Dalam riwayat, saya bacakan riwayat yang lain, ya. Dalam riwayat lain beliau berkata, "Fabainama ana fi amrin a'tamiruhu idh qalat imraati law sana'ta kadza wa kadza." Faqultu laha malak. Suatu hari aku suruh istriku begini-begini, istriku bilang, "Kenapa enggak begini-begini saja?" Itu bahasa Indonesia apa? Nyaut ya. Nyaut ya. Saya suruh begini, dia bilang begini. Jawab. Bantah sih enggak juga sih, cuma begitulah ya. Biasanya istrinya nurut semuanya. Gini, enggak, ya enggak pernah membantah. Orang wanita-wanita Quraisy enggak ada yang membantah karena mereka dikuasai oleh apa? Suami-suami mereka. Sekarang ternyata istrinya Umar membantah atau nyaut. Kemudian fa'ankartu an turaji'ani, maka aku pun mengingkarinya. Kenapa kamu nyaut sama saya? Kata Umar kepada istrinya. Faqalat, istrinya nyaut lagi. Walima tunkiru an uraji'aka? Kenapa kau mengingkari saya, nyaut kamu? Jawabin kamu. Fa wallahi inna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuraji'nahu. Demi Allah, bukan cuma saya, istri-istri Nabi pun nyaut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bahaya kalau ustaz istrinya dijadikan dalil seperti ini. Ya, makanya ustaz memang harus jaga-jaga diri. Karena kalau dia salah dijadikan dalil. Jangankan dia, istrinya salah juga dijadikan apa? Dalil. Dijadikan dalil. Nah, ini istri Umar berdalil dengan istri siapa? Istri Nabi SAW. Padahal itu salah. Istri Nabi tidak maksum, mereka salah. Dalam kasus ini mereka salah. Maka kata istri Umar, kenapa kau mengingkariku? Jangankan aku, bahkan istri-istri Nabi pun membantah atau menyaut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih daripada itu, kata istri Umar, wa inna ihdahunna latahjuruhu al-yawma hatta al-lail. Bahkan salah seorang dari istri Nabi memboikot Nabi siang sampai malam. Masya Allah. Jadi istri Umar sudah ngumpulin dalil ya. Nih 1, 2, 3. Umar kaget. Fa'afza'ani, maka itu mengagetkan aku, menakutkan aku. Fakultu khabat man fa'ala minhunna bi'azim. Sungguh siapa istri Nabi yang melakukannya telah rugi dengan kerugian yang besar. Fakultu thumma jama'tu alayya thiyabi. Begitu bicara tentang istri-istri Nabi, membantah Nabi, Umar ingat kepada anaknya Hafsah. Di antara istri-istri Nabi adalah siapa? Hafsah. Thumma jama'tu alayya thiyabi. Aku pun pakai baju untuk keluar rumah. Fadakhaltu ala Hafsah. Kemudian aku menemui Hafsah. Langsung. Fakultu, ay Hafsatu, atughadibu ihdakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta al-lail. Aku berkata, wahai Hafsah, apakah salah seorang dari kalian istri Nabi membuat Nabi marah ya sampai siang dan malam? Faqalat na'am, kata Hafsah, benar. Fakultu khabat wa khasirat, sungguh merugi dan sungguh merugi. Afata'manu an yaghdhaballahu li ghadabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatahlakin la tastakthiri ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian tidak merasa aman kalau kalian membuat Rasulullah SAW marah, lantas Allah akan murka kepada kalian, kalian pun akan binasa. La tastakthiri, jangan wahai Hafsah banyak nuntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala turaji'ihi, jangan bantah, jangan nyaut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syai', apapun jangan nyaut, udah nurut aja, enggeh aja, kata Umar. Jangan bantah sama sekali. Wala tahjuri, dan jangan boikot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Was'alini ma badalaki, kalau kau minta sama bapakmu. Minta sama bapakmu. Sama suami pokoknya nurut, nurut, ya. Jangan nuntut apa-apa. Minta sama bapakmu. Wala yaghurrannaki an kanat jaratuki hiya awdha'a minki wa ahabba ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu Aisyah. Kata Umar, hati-hati, kau jangan terpedaya dengan Aisyah. Aisyah mungkin manja-manja, kau jangan ikut-ikutan manja seperti Aisyah. Aisyah itu lebih cantik daripada kamu. Dan Aisyah itu lebih dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau tiru-tiru dia, kata Umar demikian. Jadi para sahabat tahu bahwasanya Nabi paling mencintai siapa? Aisyah. Ini suatu hal yang diketahui oleh para sahabat. Oleh karenanya pernah istri-istri Nabi protes, ya, minta kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Nabi, tolong sampaikan ya kepada para sahabat, wahai para sahabat, kalau kalian tidak memberikan hadiah dimanapun Nabi berada, berikan hadiah. Para sahabat tidak demikian. Mereka nunggu pas Nabi lagi giliran di rumah Aisyah, baru mereka kasih hadiah.
Kalau ada hadiah buat Nabi, tunggu, jangan dulu. Tunggu Nabi di rumah Aisyah, baru dikasih. Kenapa? Kalau Nabi lagi di rumah Aisyah, Nabi lebih berbinar-binar. Saatnya dikasih hadiah. Kalau di istri-istri yang lain, tidak ada hadiah. Nah, istri-istri Nabi protes, bilang sama para sahabat, kalau mereka mau kasih hadiah sama Nabi, jangan tunggu di rumah siapa? Aisyah. Itu namanya kecemburuan. Ini ibu-ibu nggak tahu masalah ini. Ini yang tahu hanya wanita-wanita yang punya madu-madu. Ya. Maka kata Umar, jangan kau terpedaya. Aisyah lain, Aisyah lebih cantik, lebih cintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Umar berkata, "Wa kunna natahaddatsna anna Ghassan tun'ilun ni'ala li ghazwina." Kami ada isu tersebar waktu itu di kota Madinah, bahwasanya Ghassan itu kabilah Arab yang walaknya kepada Romawi beragama Nasara. Mereka hendak menyerang kota Madinah. Bahkan kami sudah dengar isu bahwasanya mereka sudah pasang tapal di kaki-kaki kuda mereka. Artinya siap datang menyerang kota Madinah. Maka para sahabat sedang bersiap-siap kalau tiba-tiba ada serangan dadakan dari Ghassan, dari pasukan Romawi. Fanazala sahibi yauma naubatihi faraja isya'an. Suatu hari sebagaimana yang saya sepakati dengan tetangga saya, hari itu saya kerja, temanku yang ngaji. Malam-malam dia datang ingin menyampaikan share tentang berita-berita tentang kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadaraba babi dharban syadidan, tapi kali ini lain, dia pukul pintuku, ketuk pintuku terlalu keras, tak tak tak, dengan ketukan yang sangat keras. Wa qala ana imunhu, apakah Umar tidur? Apakah Umar tidur? Fafazi'tu, aku pun kaget karena ketukannya keras. Fa kharajtu ilaihi, aku pun keluar menemuinya. Wa qala hadatha amrun azim, kemudian dia berkata, Umar, telah terjadi perkara yang dahsyat. Fa qultu ma huwa? Aja'at Ghassan? Ghassan sudah datang nyerang kita? Kata dia, tidak, la bal a'zamu minhu, lebih dahsyat lagi daripada serangan Ghassan. Wah, apa ini? Lebih dahsyat daripada peperangan, apa lagi? Kata dia, talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nisa'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya seluruhnya. Dahsyat. Kemudian Umar langsung berkata, qad khabat Hafsatu wa khasirat. Sungguh merugi Hafsah, sungguh merugi Hafsah. Kuntu adhunnu anna hadha yushiku an yakun. Saya sudah duga ini bakalan terjadi. Kata Umar. Fajamatu alayya thiyabi, aku pun siapkan bajuku untuk keluar. Fa sallaitu, tadi kan malam Isya. Sallaitu al-fajr ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun salat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat subuh, fadakhala masyrubatan lahu. Nabi pun masuk di masyrubah. Masyrubah itu semacam ruang yang agak tinggi, perlu naik, ada tangganya atau ada kayu untuk naik ke atas masyrubah tersebut. Kamar terkadang diisi barang-barang semacam gudang kecil, tapi agak naik posisinya. Nabi SAW rupanya tidak pulang ke rumahnya, tapi Nabi masuk ke kamar tersendiri, namanya masyrubah kamar tersebut. Ya. Fa'tazala fiha, kemudian Nabi pun berdiam di kamar tersebut. Fadakhaltu ala Hafsah, setelah salat subuh aku pun datang menemui putriku Hafsah. Fa idza hiya tabki, ternyata Hafsah lagi apa? Nangis. Qultu ma yubkiki, apa yang buat kau nangis wahai putriku? Awalam akun hadzartuki, saya kan sudah bilang, saya kan sudah ingatkan kamu jangan begini, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Kan Abi sudah bilang, kalau kita istilahnya. Atallaqakunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah telah menceraikan kalian seluruhnya? Qalat la adri. Kata Hafsah, saya tidak tahu. Status saya ini apa? Dicerai atau enggak saya tidak tahu. Wa dha fil masyrubah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiam di kamarnya. Fa kharajtu, aku pun keluar dari rumah Hafsah. Rumahnya dekat. Jadi kalau ini Masjid Nabawi, sana kiblat, di sini mimbar, sini tempat salat, apa namanya, raudhah. Rumah Aisyah sebelah sini, Hafsah sekitar sebelah sini. Jadi kalau rumah masjid ini, istri-istri Nabi rumahnya sebelah sini sama sebelah sini, ya. Sofia sebelah sini kalau tidak salah. Jadi rumahnya sekeliling masjid, dekat-dekatan. Maka setelah ke rumah Hafsah, maka Nabi SAW pun keluar. Fa kharajtu faji'tul mimbar, aku pun menuju mimbar, mimbar tempat Nabi berkhutbah. Fa idza haulahu rahtun yabki ba'dhum. Ternyata di mimbar ada sebagian sahabat yang nangis. Nangis sedih melihat kondisi Nabi SAW.
Bagaimana tidak sedih? Nabi SAW istrinya 9, rumahnya 9, sekarang tinggal sendirian. Coba antum bayangkan, antum punya ustadz, istrinya 4. Terus tidurnya di masjid. Sedih atau tidak? Ustaz, kenapa Ustaz, istri 4 semua kok nggak ada yang pulang? Besok di masjid lagi, besok di masjid lagi, besok di masjid lagi. Jadi sahabat sedih lihat kondisi Nabi SAW sampai mereka menangis. Sedih dengan kondisi guru mereka Rasulullah SAW. Lebih dahsyat daripada serangan pasukan Romawi. Kemudian fajalastu ma'ahum, kata Umar, saya pun duduk sama mereka. Qalilan, sebentar. Summa ghalabani ma ajid, kemudian aku penasaran ingin tahu apa yang terjadi. Faji'tul mashrubata allati huwa fiha, aku pun menuju ke kamar tadi yang di situ ada Nabi SAW. Ternyata ada penjaganya seorang ligulamin lahu aswad, budak hitam. Kata Umar, ista'dzin li Umar, bilang sama Rasulullah SAW, Umar minta izin mau ketemu. Ya, Umar sahabat dekat Nabi SAW. Ya. Betapa sering Umar dan Abu Bakar dan Rasulullah SAW keluar, masuk, safar bareng sering. Makanya waktu Umar dalam kondisi mau meninggal dunia, datang Ali memuji Umar. Kata Ali, betapa sering aku mendengar Rasulullah SAW berkata, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku sering dengar Nabi cerita, saya dan Abu Bakar dan Umar pergi ke suatu tempat, saya dan Abu Bakar dan Umar keluar, sering bertiga bersafar bareng. Teman dekat, tetapi ini sekarang masalah lagi parah, masalah keluarga. Apalagi Umar statusnya adalah mertua siapa? Mertua Nabi SAW. Di antara yang bikin masalah sama Nabi putrinya siapa? Hafsah. Jadi Umar juga nggak enak, meskipun sahib kawan, tapi ini masalah lain. Maka Umar berkata kepada budak hitam tadi, ista'dzin li Umar, minta izin kepada Nabi, Umar mau ketemu. Fadakhala, maka budak tadi ketemu Nabi. Fakallama Nabi SAW, thumma kharaja, kemudian dia ngomong sama Nabi, kemudian dia keluar. Kata budak tersebut, dzakartuka lahu fasamata fansaraftu hatta jalasa jalastu ma'ar-rahti alladzina indal mimbar. Kata budak tadi, wahai Umar, saya sebutkan namamu tadi di sisi Nabi. Wahai Nabi, Umar minta izin, nunggu di pintu. Ternyata Nabi diam saja. Berarti Nabi belum mengizinkan. Aku pun pergi. Dengan sedih Umar pun pergi. Kemudian Umar pun duduk bersama orang-orang tadi yang nangis di mana? Di mimbar. Umar duduk situ lagi. Tsumma ghalabani ma ajid, kemudian aku pun penasaran lagi. Fajitu fadzakara mithla, aku datang lagi, wahai budak, tolong minta izin, Umar mau ketemu. Dia pun masuk, kata dia, Umar, saya sudah bilang namamu. Nabi diam saja. Umar pergi lagi. Ya. Kemudian yang ketiga kali, kata Umar, datang lagi, penasaran, duduk lagi, penasaran, ketemu lagi, berangkat lagi. Umar tidak putus asa. Wahai budak, tolong sampaikan kepada Nabi, Umar mau ketemu. Ketiga kalinya, maka budak tadi mengatakan, ya Rasulullah, Umar di pintu mau ketemu. Nabi hanya terdiam. Tiga kali sudah diam terus. Akhirnya Umar, falamma wallaitu munsarifan, tatkala aku pulang hendak pergi, fa idzal gulamu yad'uni, tiba-tiba sang budak memanggilku, berkata, adzina laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah SAW mengizinkan engkau untuk ketemu. Fadakhaltu alaihi, aku pun masuk menemui Rasulullah SAW. Fa idza huwa muttaji'un ala rimali hasirin laisa bainahu wa bainahu firash. Tiba-tiba aku dapati Nabi sedang berbaring di atas sebuah tikar, tidak ada kasurnya, tidak ada tempat tidurnya sama sekali. Qad athara rimalu bi jambihi, dan ternyata tikar tersebut telah memberi bekas di lambungnya. Muttaqiun ala wisadatin min adamin hasyu halif, dan dia sedang bersandar kepada sebuah bantal terbuat dari kulit, isinya rumput-rumput yang kering. Ya, atau bagian-bagian korma yang kering dimasukkan. Fasallamtu alaihi, aku pun mengucapkan salam kepadanya. Tsumma qultu wa ana qa'im, kemudian aku berkata kepada Nabi, dan aku masih dalam kondisi berdiri. Umar tidak langsung duduk, enggak enak sama Nabi SAW. Maka Umar langsung pertanyaan pertama, talaqta nisa'aka ya Rasulullah, apakah anda menceraikan istri-istri anda? Farafa'a basarahu ilayya, Nabi tadinya enggak lihat Umar, langsung Nabi angkat kepala melihat Umar. Kata Nabi, la, tidak. Dalam riwayat kata Umar, Allahu Akbar. Belum dicerai. Tsumma qultu wa ana qa'im, dan aku masih ngobrol dan aku masih dalam kondisi berdiri. Masih kondisi belum cair. Asta'nisu la ya Rasulullah, bolehkah saya ngobrol ya Rasulullah? Law ra'aitani, maka Umar ingin memecahkan suasana, mencairkan suasana agar bisa ngobrol sama Nabi. Nabi lagi muram, lagi sedih.
Ya. Maka Umar berkata, "Lau ra'aitani wa kunna ma'syara Quraisy naglibun nisa, falamma qadimna ala qaumin taglibum nisa'uhum fadzakaru fatabassama." Kata Umar, "Ya Rasulullah, coba kau lihat tadi. Kita ini kan orang-orang Quraisy. Kita ini menguasai istri-istri kita. Waktu kita pergi ke Madinah, ternyata orang-orang Madinah dikuasai sama istri-istri mereka. Mulailah istri-istri kita belajar sama istri-istri kaum Madinah, orang Madinah. Akhirnya saya suatu hari ngomong sama istri saya bantah. Dia bilang istri Nabi juga begitu." Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Seakan-akan Umar berkata, "Udah nasib ya Rasulullah." Kita nasibnya sama. Intinya Nabi tersenyum. Tadinya Nabi muram, Nabi tersenyum. Tapi Umar masih belum mau duduk. Kondisi masih belum cair. Tsumma qultu, Umar berkata lagi, "Lau ra'aitani wa dakhaltu ala Hafsata fa qultu la yaghurrannaki an kanat jaratuka hiya awda'a minki wa ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi Aisyah fatabasama ukhra. Kata Umar cerita lagi, "Ya Rasulullah, tadi kalau kau lihat saya ketemu Hafsah, saya omelin Hafsah, saya bilang kau jangan terbedaya, jangan tiru-tiru Aisyah. Aisyah itu lebih dicintai Nabi, lebih cantik." Nabi tersenyum kedua kali. Kata Umar, "Fajalastu hina ra'aituhu tabassam." Aku pun duduk setelah aku lihat Nabi tersenyum. Thumma rafa'tu basari fi baitihi. Kemudian aku angkat pandanganku, aku lihat di rumahnya. Fa wallahi ma ra'aitu fiha syai'an yaruddul basara ghaira ahabatin thalatha. Aku cek tidak ada apa-apa di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada harta, tidak, kecuali cuma 3 kulit yang belum disamak. Tidak bernilai apa-apa. Ya, tidak maksudnya tidak ada ini, tidak ada tidak perhiasan, tidak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam miskin seadanya, tidak ada apa-apa. Kemudian melihat kondisi Nabi yang sangat tidak punya apa-apa, maka Umar berkata, "Ud'ullaha falyuwassi ala ummatik." Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar melapangkan harta dunia kepada umatmu. Fa inna Farisa war Ruma wusi alaihim. Sungguhnya Persia dan Romawi dilapangkan harta bagi mereka. Wa utud dunya wa hum la ya'budun Allah. Mereka diberikan dunia oleh Allah padahal mereka tidak beribadah kepada Allah. Wa kana muttaki'an, dan Nabi dalam kondisi beriktikaf bersandar, dia berkata, "Aw fi syakkin anta ya ibn al-Khattab, ulaika qaumun ujirat lahum thayyibatun fil hayatid dunya." Apakah kau ragu wahai Umar? Mereka itu Persia dan Romawi, disegerakan dunia bagi mereka, di akhirat mereka enggak dapat apa-apa. Faqultu ya Rasulullah istaghfirli. Aku berkata, wahai Rasulullah, ampuni aku, mohon ampunan buatku. Fa'tazala Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli dzalikal hadis. Maka Nabi pun meninggalkan istri-istrinya, diboikot istri-istrinya gara-gara kejadian tersebut. Hina afsyatu Hafsatu ila Aisyah, tatkala Hafsah menceritakan rahasianya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kana qad qala, dan Nabi berkata, "Ma ana bidakhilin alaihinna syahran min syiddati mawjidatihi alaihinna hina atabahu Allah." Aku bersumpah tidak akan menemui istri-istriku selama sebulan. Kenapa? Di antaranya gara-gara Allah menegur, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik." Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Gara-gara hanya menyenangkan istrimu. Nabi merasa sangat tidak enak, sangat sedih tatkala ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini abadi sampai sekarang kita baca. Ada ayat-ayat yang di situ teguran Allah kepada Nabi, dan Nabi tidak pernah sembunyikan. Ini dalil bahwasanya Nabi hanyalah menyampaikan, meskipun ayat-ayat tersebut mencela Nabi atau menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kalau Nabi mau bohong, Nabi akan sembunyikan ayat-ayat tersebut. Tapi semua ayat-ayat yang menegur Nabi, Nabi sampaikan. Contoh ayat ini, "Lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Kenapa kau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Dia bermuka masam dan berpaling tatkala datang seorang yang buta. Itu juga Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Afallahu anka lima adzinta lahum." Semoga Allah ampuni engkau wahai Rasulullah, kenapa kau izinkan mereka? Ya. Maka lin nabi ayyakuna lahu asra hatta yudkhina fil ard. Tidak pantas bagi Nabi untuk punya tawanan. Nabi juga ditegur. Ya. Nabi juga la tusalli ala ahadin minhum abadan wala takum ala qabri. Jangan salatkan orang munafik sama sekali. Ditegur lagi. Semua ayat-ayat yang menegur Nabi ini tetap Nabi sampaikan kepada kita. Ya. Menunjukkan Nabi sangat amanah. Jadi di antara sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot istri-istrinya sampai sebulan, di antaranya tadi. Ya. Di antaranya rahasia yang disebarkan oleh Hafsah kepada Aisyah. Nabi mengatakan jangan ceritakan, dia ceritakan kepada siapa? Aisyah. Dan ada sebab-sebab yang lain. Di antara sebab-sebab yang lain saya sebutkan dalam hadis yang sahih, kata
sang perawi, dakhala Abu Bakar yasta'dhinu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada an-nasa julusan bi babihi lam yu'dhan li ahadin minhum. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu minta izin untuk ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia mendapati banyak sahabat duduk di pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun dari mereka diizinkan masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa udzina li Abi Bakar, karena Abu Bakar sahabat Nabi yang spesial diizinkan masuk. Tsumma aqbala Umar fasta'dzana fa udzina lahu. Kemudian datang Umar juga minta izin untuk ketemu Nabi. Nabi izinkan juga. Cuma Umar dan Abu Bakar, yang lain enggak ada yang boleh masuk. Ada masalah keluarga. Fawajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalisan haulahu nisa'uhu. Ternyata Umar mendapati Nabi sedang duduk di sekelilingnya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, 9 orang atau 11 orang, 10 orang ngumpul. Wajiman sakitan, Nabi dalam kondisi sedih, terdiam, murung. Qala, kata Umar kepada Abu Bakar, la akulanna syai'an udhikun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Umar lihat kondisi tegang. Umar ingin mencairkan suasana, itu kebiasaan Umar. Kata Umar, saya akan mengatakan sesuatu yang bikin Nabi tertawa. Faqala, dia ngomong, ya Rasulullah, law ra'aita binta Kharijah sa'alatin nafaqah. Ya Rasulullah, coba kau lihat istriku, putrinya Kharijah, dia minta uang sama saya, minta nafkah, yaitu minta uang belanja, gampangan kita. Minta uang belanja sama saya. Fakumtu ilaiha, dia minta uang belanja, saya pun berdiri menuju dia. Fawaja'tu unuqaha, kemudian saya pencet lehernya ya Rasulullah. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tertawa. Kata Rasulullah SAW, hunna hauli kama tara yas'alnani an-nafaqah. Lihat istri-istriku semua sekarang minta tambahan uang belanja semua. Masa dipencet satu-satu. Jadi ditindis apa lehernya oleh Umar. Faqama Abu Bakar ila Aisyah radhiyallahu taala yaja'u unuqaha. Abu Bakar langsung terapkan apa yang dilakukan Umar, dia pergi ke Aisyah, dia pencet lehernya siapa? Aisyah. Faqama Umar ila Hafsah yaja'u unuqaha. Umar pun datang ke Hafsah, dipencet lehernya Hafsah. Kilahuma yaqul, keduanya berkata, tas'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laysa indahu. Kalian ini minta-minta sama Nabi, Nabi tidak punya. Fakulna, mereka bantah lagi, wallahi la nas'alu Rasulullah sallam syai'an abadan laisa indahu. Kami tidak pernah minta yang Nabi tidak punya. Yang kami minta yang Nabi punya, yang Nabi punya. Laisa tsumma tazalahuna syahran. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot mereka selama sebulan. Kata para ulama, jadi banyak kasus numpuk-numpuk dalam keluarga rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tadi sudah kita katakan bahwasanya para sahabat ada dua mazhab dalam mensikapi istri-istri mereka. Mazhab Quraisy sama mazhab apa? Ansar. Mazhab Muhajirin sama mazhab Ansar. Mazhab Muhajirin tadi apa? Menguasai apa? Istri-istri. Mazhab Ansar dikuasai oleh istri-istri. Mana yang lebih baik di antara dua mazhab ini? Mana yang lebih baik ya? Ibu-ibu mana yang lebih baik? Yang kedua jelas. Mazhab Ansar. Apa kata Muawiyah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, yaglibuhunna li'am wa yaglibnal kiram. Wanita itu, para wanita itu dikuasai oleh suami-suami yang buruk dan mereka menguasai suami-suami yang baik. Saya ulangi. Para wanita itu dikuasai oleh wanita laki-laki yang buruk dan menguasai suami-suami yang baik. Oleh karena para ulama ini dua mazhab di kalangan para sahabat, tetapi Nabi memilih mazhab kaum Ansar. Nabi lembut sama mereka, Nabi ngalah sama istri-istrinya. Itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah pencet-pencet leher apa? Umar pencet leher istrinya. Abu Bakar pencet Aisyah dari lehernya. Ya, kaum Muhajirin mereka. Kalau saya sama antum ini Ansar apa Muhajirin? Kayaknya Ansar semuanya nih. Dikuasai oleh apa? Istri-istri. Baik. Tetapi karena masalah sudah bertumpuk, tadi coba istri-istri Nabi bersepakat untuk minta tambah apa? Uang belanja. Ini kesalahan. Bukan satu dua orang, sepakat rame-rame. Datang ke Nabi minta uang belanja. Kasus tadi juga Hafsah cerita rahasia kepada siapa? Aisyah. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah bertumbuk-tumbuk, ini akhirnya membuat Nabi harus mengambil suatu qrar, suatu keputusan yang berat tapi harus dia kerjakan. Yaitu memboikot mereka selama sebulan. Ingat ya bahwasanya memboikot itu boleh, tapi tidak sedikit-sedikit kita boikot istri.
Kalau kondisi sudah parah, baru kita boikot. Kalau masih bisa dinasihati, maka nasihati. Bukankah Allah telah menyampaikan yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'alaykum innallaha kana 'aliyan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wanita-wanita yang kalian takut mereka keluar dari jalurnya, membangkang, tidak taat kepada suami, fa'idhuhunna, maka nasihati mereka. Nasihati dengan cara yang baik. Kata-kata yang lembut, nasihat cara yang baik, ya. Kalau mereka tidak sadar-sadar, ya, wahjuruhunna fil madaji', maka boikotlah mereka. Kalau tidak sadar-sadar, wadribuhun, baru pukul mereka. Fa in ata'nakum, kalau mereka taat kepada kalian, gara-gara nasihat sudah taat, ya sudah. Fala tabghu 'alaihinna sabila, jangan cari masalah sama mereka lagi, jangan susahkan mereka lagi. Innallaha kana 'aliyan kabira, sungguhnya Allah Maha tinggi dan Maha besar. Hati-hati. Jangan kalian memboikot tanpa hak, jangan kalian menyusahkan istri kalian tanpa hak. Allah Maha tahu, Allah Maha tinggi, Allah mampu membalas kalian. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi boleh seorang suami memboikot istri-istrinya. Yang pertama nasihati, kalau tidak mampu maka boikot. Boikot di mana? Fil madaji', di tempat tidur. Jadi kalau istri membangkang, sudah tidur sama dia tempat tidur, tapi jangan ajak ngobrol. Kalau dia menghadap ke utara, kita menghadap ke selatan. Dia menghadap timur, kita menghadap ke barat. Dia mau peluk, kita buang tangannya, enggak mau. Sampai kapan? Sampai dia sadar. Tapi apakah itu berhasil? Kenyataannya zaman sekarang susah. Sebagian ikhwan tulis surat sama saya, "Ustaz, saya sudah coba, saya tidak bisa, Ustaz. Saya tidak bisa boikot istri saya. Saya yang terboikot, Ustaz." Itulah nasib kalau punya istri cuma satu. Kalau istri dua, langsung tobat itu perempuan. Jadi mau boikot istri, istrinya cuek aja. Emang gue pikirin. Suaminya yang gelisah setengah mati. Kalau tidak berhasil, kita boleh pukul. Pukul pun darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak menimbulkan apa? Bekas. Pukulan sayang, bukan pukulan balas dendam. Pukulan untuk mendidik, bukan untuk melukai istri. Enggak boleh mukul istri sampai apa? Terluka. Meskipun demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum la yadrib. Kata Nabi, suami yang baik tidak memukul. Berusaha tidak memukul. Tapi kalau terpaksa, ada sebagian wanita tidak bisa lurus kecuali dipukul, silakan pukul. Ya. Tapi bukan dipukul sampai berdarah, sampai giginya patah, hidungnya bengkok. Jangan. Ya, ini enggak boleh seperti itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan memboikot. Boikot istri-istrinya selama sebulan, dan ternyata berhasil metode Nabi SAW tersebut. Akhirnya mereka berubah, ya. Jadi ini kesalahan istri-istri Nabi. Mereka membantah Nabi, mereka minta tambahan nafkah, kemudian dan mereka ada yang memboikot Nabi SAW. Ini kesalahan istri-istri Nabi SAW. Kata para ulama, Allah ingin menaikkan derajat istri-istri Nabi. Mereka belum pantas untuk Rasulullah SAW. Mereka harus lebih mulia lagi. Makanya mereka dididik, diboikot oleh Nabi SAW agar mereka menjadi lebih baik, agar mereka menjadi lebih baik, karena tidak pantas menemani Nabi di dunia kecuali wanita-wanita yang sangat solehah. Tatkala masih ada kekurangan kepada mereka, maka Allah takdirkan mereka berbuat kesalahan agar diboikot oleh Nabi SAW, kemudian mereka berubah menjadi lebih baik. Setelah 29 hari lewat, Nabi kan bersumpah 1 bulan tidak mau ketemu siapa? Istri-istrinya. Sekarang sudah lewat sebulan, 29 hari. Bulan Islam itu ada 2, terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Kali itu bulan 29 hari. Nabi sudah bersumpah, tatkala sudah lewat 1 bulan, maka Nabi menemui istri-istrinya. Yang pertama Nabi temui siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Ibnu Abbas, kata Umar, falamma madati sunna 20 dakhala ala Aisyah. Tatkala sudah lewat 29 hari, Nabi pun menemui Aisyah, fabada abiha. Nabi temui dulu Aisyah sebelum istri-istrinya yang lain. Jadi Aisyah ini istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Aisyah itu istri setelah Khadijah meninggal dunia, yang pertama dinikahi oleh Nabi Aisyah. Tetapi Nabi belum serumah dengan Aisyah. Setelah itu Nabi nikah dengan Saudah. Kemudian baru Nabi serumah sama Aisyah. Baru kemudian Nabi nikah dengan Hafsah. Baru Nabi kemudian menikah dengan Zainab binti Khuzaimah. Baru kemudian Nabi SAW menikah dengan Ummu Salamah.
Jadi dan seterusnya. Jadi Aisyah itu istri pertama Nabi setelah Khadijah meninggal. Aisyah wanita yang pertama Nabi nikahi. Setelah Aisyah dinikahi, masih ada 8 lagi wanita yang dinikahi oleh Nabi SAW. Ternyata tetap yang paling dicintai siapa? Aisyah. Ini membantah pendapat bahwasanya kalau ada lelaki kawin lagi berarti lebih cinta kepada istri muda daripada istri pertama. Paham bantahannya? Tidak mesti, bisa jadi seorang menikah lagi, tetap yang paling dicintai adalah istri yang pertama. Tapi ini kita bapak tidak ngerti. Taib. Kemudian Nabi ketemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu Nabi masuk ke rumah Aisyah, apa kata Aisyah? Aisyah sedih. Tapi dia ingatkan suaminya. Dia berkata, innaka aqsamta alla tadkhula alaina syahran wa inna asbahna li 29 lailatan a'udduha addan. Wahai suamiku, kau kan sudah bersumpah tidak mau ketemu kami selama sebulan. Sekarang masih 29 hari. Aku hitung hari demi hari. Bukan langsung, oh suamiku, enggak. Ini masih kurang 1 hari. Aisyah meskipun dia rindu sama Nabi, meskipun dia sayang sama Nabi, dia ingatkan masih kurang sehari. Ini baru 29 hari. Maka Nabi SAW mengatakan, syahru tisun wa ishrun. Bulan ini cuma 29 hari. Fa'unzilat ayatut takhir. Maka tatkala itu turun ayat takhir, ayat pilihan, sebagai pelajaran kepada istri-istri Nabi. Kata Nabi SAW, inni dzakirun laki amran wala alayki alla ta'jali hatta tastamiri abawaik. Aku ingin sampaikan kau suatu perkara. Kau jangan buru-buru mengambil keputusan wahai Aisyah sampai kau diskusikan sama kedua orang tuamu. Apa ayat tersebut? Dalam surat Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, ayat takhir, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidul hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidun Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Yang artinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan berikan kalian sebagian dunia. Setelah itu aku akan ceraikan kalian dengan cerai yang baik-baik. Tidak ada makian, tidak ada cacian. Ini harta sisaku, ambil, kita cerai. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, wa in kuntunna turidallahu wa rasulahu daral akhirah. Tapi kalau kalian cari Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, maka sabar. Sungguhnya Allah akan menyiapkan bagi kalian ganjaran yang besar. Mau cari akhirat, hidup sabar sama saya, enggak punya bapak, miskin. Sabar. Maka Nabi mengatakan, wahai Aisyah, jangan ambil keputusan. Boleh cerai, boleh hidup sama saya dengan sabar. Silakan diskusikan sama kedua orang tuamu. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Qad a'lamu anna abawayya lam yakuna ya'murani bi firaqika. Wahai Rasulullah, enggak mungkin. Aku tahu kedua orang tuaku tidak mungkin menyuruh aku untuk berpisah darimu. Dalam Aisyah juga berkata, afi hadza astamiru abawayya ya Rasulullah, apakah urusan gini saya harus diskusikan kepada kedua orang tuaku? Tidak perlu. Fa inni uridullaha wa rasulahu wad daral akhirah. Tentu aku pilih Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat. Aisyah selesai. Nabi pindah ke istri kedua. Ente pilih yang mana? Gampangnya gitulah bahasa kasarannya. Ya istriku, pilih yang mana? Mau hidup sama saya begini kondisinya, mau dunia saya kasih, kita cerai. Semua akhirnya pilih Nabi SAW dengan hidup mereka yang penuh dengan kesusahan. Sampai Aisyah berkata, in kunna lanaral hilal thummal hilal thummal hilal thalathata ahilla fi syahrain wa ma uqida fi buyuti azwaji Nabi SAW nar. Kami lihat hilal muncul 2 bulan berturut-turut, tidak ada api dinyalakan di rumah istri-istri Nabi, tidak ada yang dimasak, tidak ada kompor nyala. Wa ma ta'amukum ya ummah, apa makanan kalian wahai ibunda Aisyah? Al aswadan, cuma korma dan air putih. Bayangkan sebulan cuma korma dan air putih. Tidak ada kompor nyala. Coba ibu-ibu zaman sekarang 1 minggu tidak ada kompor nyala. Wahai suami, makan apa? Korma dan air putih. Sabar. Besok apa suamiku? Korma dan air putih. Lihat bagaimana sabarnya istri Nabi SAW setelah turun ayat ini. Lihat bagaimana ada seorang wanita dengan dua putrinya minta kepada Aisyah, minta makan, kelaparan. Aisyah cari di rumah, nggak ada apa-apa. Cari, buka sana buka sini, cuma dapat 1 korma. Ternyata di rumah nggak ada simpanan makanan kecuali 1 butir korma. Itu pun Aisyah berikan kepada wanita tersebut. Ibu sekarang apa? Luar biasa.
Coba buka rumah apa le? Kulkas dibuka kanan ada, kiri pintu. Oh, buka. Terus apa lagi? Kitchen set buka pakai tangga masih ada isinya. Di kamar lagi mungkin ada kulkas di kamar, kemudian apa? Dompet masih ada isinya. ATM punya, ATM suami pun disimpan sama dia. Apalagi masih ngomel-ngomel, masih nggak bersyukur, masih banyak nuntut. Mau cari dunia atau mau cari akhirat, ibu-ibu? Cari akhirat, jangan banyak nuntut. Kesempatan marah-marah istri. Kita kan laki-laki, bila laki-laki. Jadi hidup ini cuma sebentar. Hidup cuma apa? Sebentar. Kalau suami nggak kasih makan boleh nuntut. Kalau suami sudah berusaha, kita lihat dia tidak malas-malas, dia berusaha, yang dapat cuma segitu, mau diapain? Hidup cuma sebentar. Sabar. Sabar. Lihat Nabi SAW mau sholat, tidak ada space, rumah kecil. Mau sholat saja, kalau mau sholat malam, Aisyah lagi tidur harus disentuh kakinya supaya dilipat, supaya ada space buat sujud. Kalau Nabi sudah beri lagi, Aisyah julurkan lagi kedua kakinya. Kenapa? Nggak ada space, rumah sempit, mungkin 3 kali 4. Ibu-ibu sekarang rumah tipe berapa? Coba. Tinggal sholatnya aja enggak, tipenya sudah besar. Tinggal penting rumah diisi dengan sholat malam, rumah diisi dengan baca Quran, bahagia. Ya. Oleh karenanya perhatian, setelah itu, setelah para istri-istri Nabi ya memilih ayatut takhir dan mereka memilih untuk bersama Nabi SAW, maka Allah muliakan mereka dalam surat Al-Ahzab ayat 52 kalau enggak salah. Allah berkata, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Tidak halal bagi engkau wahai Muhammad untuk menikah lagi, dan tidak halal bagimu untuk mengganti istrimu dengan istri-istri yang lain meskipun mengagumkan engkau. Setelah itu Allah tidak boleh lagi Nabi nikah lagi. Kenapa? Karena istri-istri Nabi sudah luar biasa, semuanya taat kepada Allah, semuanya memilih akhirat daripada dunia. Dan kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, kejadian ini menjadikan derajat istri-istri Nabi naik, karena mereka sebelumnya kurang pas buat Nabi, sekarang baru mereka derajat mereka naik, baru bisa pantas mendampingi Nabi di dunia dan mendampingi Nabi di mana? Di akhirat. Karena seluruh istri-istri Nabi SAW adalah istri-istri Nabi di dunia, adalah istri-istri Nabi juga di akhirat. Demikianlah hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah yang kita sampaikan ya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana menasihati agar istri mengurangi main HP? Baca Quran sedikit tapi main HP lebih banyak, padahal rajin ikut kajian. Ini kayaknya banyak yang bilang pas. Kayaknya nasib banyak bapak-bapak seperti itu ya. Nasihati istriku, hidup cuma sebentar ya. Waktu kita sangat mahal. Kata para ulama, al-waktu agla minadz zahab. Waktu itu lebih mahal daripada emas. Kalau emas, dolar, rupiah pergi masih bisa kita cari. Kalau waktu sudah pergi tidak akan kembali. Seandainya waktu tersebut kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk baca Quran, untuk mengerjakan yang bermanfaat, maka akan mengaruhi nasib kita di akhirat. Surga kita semakin tinggi, kedudukan kita semakin tinggi di akhirat. Tapi waktu kita habis buat lihat HP, subhanallah, lihat HP, ibu-ibu, HP, lihat tas model baru, padahal duit nggak ada. Habis waktu ngeliat-liat gitu, lihat sepatu, ngeliat tas. Ya, sesekali tidak apa-apa, kodrat wanita suka dengan seperti itu. Tapi jangan saya berjam-jam. Masa lihat tas 1 jam? Waktu kapan baca Quran? Kapan sholat duha? Kapan murajaah Quran? Ngapal aja nggak pernah, kapan murajaahnya? Bagaimana? Ingat sabda Nabi SAW, dia qala li sahibil Quran, Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah Quran, naiklah derajatmu di surga. Sungguhnya derajatmu di surga sesuai dengan ayat sampai ayat terakhir yang kau baca. Semakin kita banyak Al-Quran, semakin
tinggi derajat kita. Ya. Sesekali tidak mengapa, jalan-jalan oke, lihat-lihat tas oke, tapi jangan tiap hari. Bayangkan kalau setiap hari waktu kita habis 2 jam untuk lihat-lihat HP, berita-berita sampah yang tidak ada manfaatnya. Coba 2 kali 7 sudah 14 jam, kali 30 1 bulan sudah 60 jam habis buat tidak bermanfaat. Kalau 1 tahun berapa? Coba itu kita baca buat baca Al-Quran, sudah berapa kali khatam mungkin kita baca Al-Quran. Saya tidak melarang lihat HP boleh, tapi jangan sampai berjam-jam tiap hari. 15 menit oke lah, setengah jam maksimal lah. Lihat terus. Masih banyak kegiatan, ngurus anak-anak, murojaah Quran, ngurus suami. Ya. Ini HP ini musibah. Suami istri dua yang sama-sama pegang HP, sama-sama tersenyum, senyum kepada HP semuanya. Oleh karenanya nasihati ya. Sampai ada suatu pertemuan, saya dengar di radio Quran ya, atau ceramah seorang syekh, mereka buat pertemuan keluarga. Begitu masuk, HP harus taruh di luar, semua taruh di luar. Supaya masuk, enjoy. Kalau masuk di dalam, kemudian masing-masing HP sendiri, repot. Silaturahmi gimana HP sendiri-sendiri? Ketawa-ketawa sendiri, tidak ketawa sama yang di depannya. Masing-masing punya kesibukan sendiri. Ada saatnya berhenti main HP. Ada sih kita main HP nggak ada masalah. Apalagi kalau suami sudah datang, suami pulang dari kantor pengin senyum sama istrinya, pengin ngobrol sama istrinya. Jangan pulang dari kantor suami main HP, istri juga main HP. Apa fungsinya ketemu di rumah kalau masing-masing main HP? Istri saya selama pernikahan, bila saya nasihati dia lebih banyak membantah. Ini isinya curhat semua sekarang. Biasanya yang curhat ibu-ibu, ini curhat bapak-bapak. Dan kadang-kadang membantah perkataan saya dengan bawa-bawa perkataan keluarganya. Masya Allah, dalilnya perkataan keluarga. Dan juga kalau ada masalah keluarga selalu dilaporkan ke keluarganya. Dan keluarganya selalu ikut-ikutan campur dalam keluarga kami. Kini saya diminta pisah dari istri saya dari keluarganya. Allah musta'an. Dan saya belum mau cerai karena memikirkan anak kami. Mohon saran Ustaz, apakah menuruti kemauan dia dan keluarganya untuk cerai atau bagaimana? Padahal segala kebutuhan selama ini saya sudah penuhi. Saya bilang, bicara baik-baik, nasihati, kalau tidak istikharah. Istikharah ya. Hidup seperti ini menderita, keluarga ikut campur, kemudian istri pun sudah bosan dengan ente minta cerai. Mana harga diri seorang suami ya? Tapi cerai itu yang terakhir. Nasihati baik-baik, duduk, pikirkan anak. Mungkin dia tidak sadar. Ini kita sudah punya anak, kita punya keluarga. Kamu kalau menjanda siapa yang mau nanti setelah nasihati baik-baik dari hati, duduk berdua, jangan bicara masalah, jangan ikut keluarga ikut campur, urusan kita tidak perlu keluar. Dan asalnya masalah keluarga tidak boleh keluar. Asalnya kecuali dalam kondisi terdesak, kecuali masalah cerai atau tidak, itu baru mungkin keluarga bisa ikut campur. Kalau masalah nggak boleh keluar. Kalau ini sudah terlalu berlebihan sampai suaminya, keluarga istri sampai ikut campur seluruhnya, maka nasihati baik-baik. Kalau enggak istikharah. Istikharah. Saya tidak mau juga seorang suami kemudian tersiksa seperti itu, dihinakan sama istri dan keluarganya. Enggak, ya. Suami kapan bisa menjadi pemimpin keluarga kalau begitu caranya? Tapi saya bilang nasihati baik-baik. Kalau perlu datangkan ustaz atau pergi ke ustaz minta nasihati, pergi ke ustaz. Nasihati. Karena bagaimanapun bertahan keluarga itu yang terbaik. Kasihan anak-anak kalau sampai terjadi perceraian. Ustaz, ana mau bertanya. Ana mau menikahi akhwat, tapi ana kerja masih kontrak di salah satu perusahaan. Apakah saya bisa diterima oleh keluarga akhwat? Enggak tahu saya. Apakah ana bisa menjadi menantu idaman di keluarganya? Ya itu. Anda kalau mau tahu bisa atau tidak, coba ngelamar coba. Kalau ditolak ya itulah berarti memang Anda tidak diterima. Tapi kalau mau bicara syarat nikah, ya, yang penting Anda bisa kasih makan istri Anda, bisa punya tempat tinggal, ngontrak rumah, itu sudah bisa, tidak jadi masalah. Tidak harus punya rumah sendiri dulu, tidak harus punya kendaraan dulu sendiri, tidak. Yang penting istri makan, punya tempat tinggal. Ya, tapi Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu ada calon mertua yang iba sama Anda ya. Karena seperti saya katakan, zaman sekarang zaman materi, ya. Tidak ada lagi namanya cinta buta. Semua wanita tahu mana mobil, mana sepeda. Apalagi mertua ya. Jadi
Kalau ada dua yang melamar, satu naik sepeda ontel, satu naik mobil, ya itu wajar hati bercondong kepada mobil, itu manusiawi ya. Oleh karenanya berdoa kepada Allah agar segera diberikan pendamping hidup yang baik. Tapi kalau ada mertua mau terima Anda, itu luar biasa mertua tersebut ya. Anda harus benar-benar baik sama dia ya. Ya, jangan lupa diri ya. Ya. Nanti kaya-kaya sedikit mulai macam-macam ya, enggak. Ya, ingat ya, oleh karenanya berdoa saja, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apakah perbedaan antara budak di zaman Nabi dan pembantu di zaman sekarang, Ustaz? Takutnya ada salah paham sehingga Tuhan dapat menggolek pembantu rumah tangganya. Ya enggak lah, budak sama pembantu lain. Budak itu dulu di zaman Eropa, di zaman Persia, Romawi ada budak. Budak itu diperjualbelikan, diambil, diperjualbelikan. Lelaki boleh menggaulinya, dia mau jual boleh, seperti itu. Pembantu enggak lah. Pembantu tidak diperjualbelikan. Dia kerja, yang statusnya beda. Bisa istri orang jadi pembantu di rumah kita, enggak boleh, haram ya. Insya Allah bapak-bapak tidak salah paham ya. Ada yang tanya, Ustaz, saya mau beli budak di mana, Ustaz? Udah nggak ada, di Afrika masih banyak sana, mungkin di Afrika masih ada. Tapi kalau di Indonesia sudah nggak ada. Saudi juga nggak ada. Pernah saya dengar zaman tertentu sang raja membebaskan seluruh budak yang ada. Sekarang udah nggak ada, nggak tahu di mana. Apakah di Mauritania atau di Afrika masih ada? Silakan kalau mau beli, sah-sah saja. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin menikah setelah S1, tapi bapak saya menyuruh saya S2 dulu. Nanti sudah S2, S3 dulu. Kasihan ya. Apa yang harus dilakukan? Semoga bapak saya nonton. Bilang, Pak, sekarang zaman sudah berbeda, Pak. Sekarang zaman maksiat di mana-mana. Tontonan macam-macam, wanita tersebar di mana-mana. Banyak bunga-bunga bertebaran. Ya. Dengan berbagai macam jenis bunga-bunganya ya. Ya, saya tidak kuasa untuk menahan diri sampai harus S2 lagi, S1, S2 lagi tambah 3 tahun lagi, tambah S3 lagi 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Sampaikan kepada bosnya, saya dengan nikah insyaallah saya lebih serius, lebih konsen, dan itu benar ya. Saya tahu teman-teman saya belajar di Madinah, banyak yang justru menikah mereka malah berhasil. Kenapa? Karena mereka fokus. Punya istri, ada kegiatan, ada tanggung jawab, mereka fokus pun waktu belajar. Dan banyak kawan-kawan saya tatkala mereka kuliah, mereka menikah, akhirnya mereka melanjutkan ke S2 dan S3. Jadi kalau seandainya bapak melarang ya, sementara kita takut terjerumus dalam kemaksiatan, wajib kita menikah, tidak perlu dengar perkataan bapak. Kalau kondisi sampai demikian. Kalau kita enggak menikah, segera melakukan maksiat, lihat macam-macam, mau hubungan cewek macam-macam, ini lebih baik kita menikah. Ya, apapun kata bapak, agama kita lebih utama daripada perkataan bapak. Ya. Dan bapak tidak boleh melarang. Tapi kalau memang anda masih bisa menahan diri, ya, masih tidak tergoda, ya misalnya, ya tidak apa-apa ditunda sampai S2. Ya, kalau memang itu baik bagi keluarga. Tapi kalau bisa rayu dulu orang tua, siapa tahu orang tua berubah pikiran. Siapa tahu dia nonton ini. Apakah istri harus patuh pada suami yang sudah menyakitinya, berselingkuh berkali-kali? Masya Allah. Nasihati ya. Jadi kalau suami tidak melakukan kewajibannya atau bermaksiat, ya istri boleh menasihati ya, menasihati. Kata para ulama, kalau suami tidak memberikan nafkah, istri tidak harus taat kepada suami. Ya. Tapi nasihati dia, mending kita berbuat baik, taat kepadanya sambil dinasihati. Ya. Adapun kita membantah-bantah kehidupan rumah tangga, seperti apa faedahnya? Tetap kita baik sama taat kepada suami, tunjukkan kita istri yang soleha dan kita nasihati dia.
Bagaimana cara menasihati tetangga, seorang ibu yang suka memfitnah tetangga lain dengan menyatakan bahwa si ibu A adalah perusak rumah tangganya. Padahal suami ibu ini sudah berusia hampir 60 tahun. Sedangkan ibu A yang difitnah masih muda dan suaminya juga masih muda, berusia 40-an tahun. Jadi ibu yang suka memfitnah ini memang karakter istri kaum Ansor. Enggak lah, ini kaum Ansor bahlul seperti ini. Tukang nuduh, enggak. Ya, maksudnya menguasai suaminya. Boleh kita klarifikasi masalah seperti ini, mengundang RT dan RW, boleh-boleh saja kalau itu baik, panggil dia, enggak boleh asal sembarang nuduh, ya. Menuduh istri orang merusak rumah tangganya enggak apa-apa. Panggil, kemudian didudukan RT RW agar tidak berulang. Kalau memang itu cara yang tepat untuk mendiamkannya. Istri sudah dicukupkan belanjanya tapi masih suka pinjam riba sampai 3 kali. Boleh diceraikan? Jangan sedikit-sedikit cerai ya ikhwan ya. Mentang-mentang masih banyak bunga bertebaran kemudian tinggal dicerai petik bunga yang baru. Enggak gampang ya akhi. Ya nasihati berulang, sabar nasihati. Saya sudah menikah 2 tahun kurang lebih. Suami saya temperamen, egonya tinggi, acuh ketika saya sakit, selalu bersikap kasar terhadap istri. Saya sudah ditalak lebih dari 3 kali. Saat saya tinggalkan dia tidak mau. Saya sudah mempertahankan apakah dosa saya meninggalkan suami saya, karena saat ini saya pergi dari rumah, tinggal di rumah orang tua saya. Orang tua saya minta saya menceraikannya karena saya dipukul, dikhianati. Sekarang suami saya tidak menjemput saya, malah saya yang diminta ke rumahnya sendiri untuk berunding mengenai masalah ini. Nah, kalau sudah cerai 3 kali, kalau mau datang jangan, tidak boleh, karena sudah cerai 3 kali sudah bukan mahramnya lagi, tidak boleh. Kalau cerai 1, cerai 2 masih dalam masa iddah, ya masih mahram. Tapi kalau sudah maksudnya tidak mengapa. Tapi kalau sudah cerai 3 sudah nggak bisa lagi, sudah lelaki ajnabi, asing. Maka kalau ada apa-apa wali yang datang, bukan sang wanita. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran.